Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini di hari Ahad yang pertama bulan Maret tanggal 5 ya, bertepatan dengan bulan Sya'ban. Sekarang Sya'ban tanggal berapa, Bu? Tanggal 12 bulan Sya'ban. Berarti nanti hari Selasa malam Rabu kita akan masuk pada tanggal 15 bulan Sya'ban, maka disebut nisfu Sya'ban. Orang yang melaksanakan saum atau sholat di pertengahan bulan Sya'ban itu pahalanya sangat besar, mengalahkan pahala sholat tahajud yang setiap malam kita dirikan. Baik, ya gitu. Nanti kita lihat di makalah di sini apa yang termasuk kepada pahala saum atau sholat di pertengahan bulan Sya'ban. Tapi di sini tidak saya cantumkan di sini. Di dalam pemahaman orang-orang Jawa, termasuk kita kan orang Jawa, itu Sya'ban disebutnya bulan apa, Bu? Bulan Rewah ya. Jadi Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Rajab, Rewah, Puasa, Syawal, Hapit, Rayagung. Nah, kenapa disebut bulan Hapit? Kejepit. Karena kejepit oleh dua hari raya, Fitri dan Adha, maka disebut bulan Hapit. Rayagung. Kenapa disebut Rayagung? Di raya-raya dan di agung-agung. Di bulan itu kan banyak orang yang menikahkan, juga ada orang yang menikah lagi, ada juga orang yang dihitan. Itu laksanakannya bulan apa? Di bulan Zulhijjah, maka disebut bulan Rayagung disebutnya ya. Nah, apa yang menyebabkan itu Sya'ban disebut bulan Rewah? Itu Rewah dari kalimat ruwah alias arwah. Cenah cek dongeng, udah loba dongeng mah itu kan. Itu setiap bulan Sya'ban ruh akan turun senebu. Ruh akan turun ke mana? Akan masuk ke kubur mereka masing-masing, sehingga mereka akan hidup kembali. Itu terjadi selama di bulan Sya'ban, maka Sya'ban disebut bulan ruwah, bulan arwah. Sehingga orang yang merasa ada anggotanya yang sudah meninggal dunia, maka dia dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk datang ke makam orang tua mereka yang sudah tidak ada. Disebut dengan najran disebutnya. Nah, nanti ketika menghabiskan bulan Sya'ban, akan masuk bulan Ramadan, datang lagi ke pemakaman untuk melaksanakan makan bersama keluarga atau botram, dan sebagiannya itu diberikan kepada arwah yang sudah tidak ada, yang sebentar lagi itu arwah akan kembali masuk ke alam arwah, maka disebut dengan munggahan. Ibu sok munggahan tara? Sok munggahan. Kitu tamunggahan teh dongeng mantep Pak. Nah, kemudian orang pun sekarang menyoal, bolehkah kita melaksanakan munggahan? Ya, bergantung itu apa niatnya.
Kalau niat atau yang mendorong kita melaksanakan munggan yang tadi ingin mengantarkan ruh ke dalam alam arwah mereka masing-masing, kita makan bareng, membacakan mantra-mantra dan jampe-jampe, di urang membaca apa? Surat-surat tertentu. Membaca Quran surat Yasin, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Falaq, membaca surat Anas untuk mengantarkan ruh akan kembali masuk ke alam arwahnya. Nah, itu semua merupakan dongeng belaka. Tidak ada satupun keterangan yang menyatakan bahwa ruh akan bolak-balik masuk ke langit, keluar lagi, masuk ke dalam kubur. Itu hanya merupakan dongeng. Cekang ibing dongeng mah loba. Loba dongeng mah. Sekarang kita melihat bagaimana kata Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42. Itu ruh adanya di mana, Pak? Ternyata itu ruh adanya di langit yang pertama. Bersama siapa? Bersama Nabi Adam. Ya, mungkin Bapak dan Ibu pernah membaca kan bagaimana di dalam hadis Rasulullah tentang melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi berangkat masuk ke langit pertama, tidak langsung bisa masuk, tapi diketuk dulu kan. Kata Jibril, buka. Kata penjaga pintu langit, siapa di luar? Ini kenapa sampai bertanya? Berarti ini ada dinding yang begitu kuat yang menghalangi antara makhluk yang ada di luar langit yang pertama dengan di langit yang di dalam yang pertama yang tadi. Buktinya apa? Ada pertanyaan. Ketika Rasul berangkat bersama Jibril memasuki akan langit yang pertama, tidak bisa langsung masuk. Ada permintaan dulu, bahkan diketuk pintunya, buka. Tidak berucap kata-kata Assalamualaikum, tidak. Kata penjaga pintu langit, siapa di luar? Kata Jibril, Jibril dengan siapa? Dengan Muhammad, di SK ante. Maksudnya dia sebagai utusan Allah atau bukan? Kata malaikat Jibril, ini adalah utusan Allah yang Maha Kuasa. Maka pintu langit pun dibuka dan kami pun, kata Rasulullah, bisa masuk bersama Jibril. Begitu aku masuk, kata beliau, ada kalimat yang pertama aku dengar, yaitu kalimatnya, marhaban ya Nabi soleh wabnas soleh. Selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Ketika dilihat ternyata ada seorang yang lagi duduk. Di sebelah kanannya ada tumpukan yang berwarna hitam. Di kiri juga sama tumpukan berwarna hitam. Ketika ini orang ke sebelah kanan, dia tersenyum, ke kiri dia menangis. Aku bertanya, Jibril, siapa orang yang tadi? Kata Jibril, dia ialah bapakmu Nabi Adam alaihissalam. Adapun yang di sebelah kanannya itu merupakan kumpulan ruh anak cucu Adam yang dia merupakan calon ahli surga. Di kirinya calon ahli neraka. Maka itu ketika Adam ke kanan melihat, dia tersenyum, ke kiri dia menangis. Nah, sampai di sini berarti itu ruh ada dijaga di mana? Di langit yang pertama. Mungkinkah ruh bisa keluar masuk? Tidak mungkin. Jangankan ruh, Jibril saja tidak bisa masuk. Buktinya apa? Mengetuk pintu. Ada pintu langit yang pertama, ada pintu langit yang kedua, sampai pintu langit yang ketujuhnya. Nah, di pintu langit yang pertama, maka di sana ada kumpulan arwah atau ruh anak cucu Adam, termasuk bapak kita, termasuk kakek kita, termasuk kita pun ada di sana, ada di langit yang pertama bersama Nabi Adam, dijaga oleh malaikat penjaga pintu langit yang pertama. Nah, itu menurut hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Nah, sekarang adakan pemahaman. Ketika ada orang yang wafat selama 7 hari 7 malam, maka ruh tersebut bakal diam dina kusen panto orang yang bersangkutan.
nyengsle di dinya. Ngadaweun. Berapa lamanya? 7 hari 7 malam. Maka orang yang merasa telah meninggal dunia, keluarganya diwajibkan untuk melaksanakan apa? Ya, tahlilan. Mengucapkan kalimat tahlil gitu ya. Kemudian juga tokoh masyarakat tatunuhun. Tokoh masyarakat bertanya kepada orang-orang yang hadir. Yang wafat namanya Saifuddin. Ditanya ke tokoh masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dupi Pak Haji Saifuddin jami soleh. Cek malaikat bohong. Katanya mau ada gitu, bukan anu iya Saifuddin, bukan, nu itu Saifuddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dupi Saifuddin tak ahli surga, cek malaikat neraka, gitu. Ini orang yang melaksanakan, mereka punya dalil enggak? Punya dalil, tapi keliru dalam menerapkan. Rasul kan bersabda begini, apabila kalian datang menjenguk atau takziah, menengok orang yang sakit, takziah kepada orang yang wafat, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Penyebabnya apa? Malaikat akan mengaminkan kepada apa yang kalian ucapkan. Ini orang yang mati, dia seorang pejabat pemerintah, kadip, humas, propam misalnya gitu kan, bakal dihukum mati kan, can tulus gitu kan. Sekarang 10 tahun deui lah. Revisi. Kelamun bager mah tulus kan gitu ya. Ceritanya dia ditembak sampai mati. Walaupun dia begitu perilakunya, jangan mengatakan wah kena neraka saya apa. Enggak boleh seperti itu. Kalau dia seorang muslim, ucapkan kata-kata yang baik. Kalau nanti kan direkayasa, diundang masyarakat, disampaikan pertanyaan, orang-orang pun mengatakan muhun ini jami soleh, jami anu bager, ahli surga, al-fatihah. Nah, baca semuanya, bubar. Ketika mereka bubar, ya dibahanan sakeresek makanan dan amplop 50.000 sewang saurang kan eta teh. Nah, itu hajatnya berapa hari? 7 hari. 7 hari itu hajat. Satu kali membutuhkan uang sekian puluh juta. Sampai ada orang yang menjual mobil Avanza untuk hajatan bapaknya yang telah meninggal dunia. Kehendak kagantian kes kewarisan gitu kan. Nah, bukan masalah kagantian, tapi cara seperti itu tidak pernah diamalkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Kalau kita bertanya, zaman Nabi ada nggak orang yang meninggal dunia? Aya gitu. Contohnya saha? Bunda Khadijah wafat, Nabi masih ada. Kemudian paman Nabi Hamzah wafat, Nabi masih ada. Kemudian Ibrahim putra Nabi wafat, Nabi masih ada. Tapi tidak pernah Nabi melaksanakan hajatan seperti itu. Dan lagi pula orang yang punya anggapan ketika ini orang meninggal dunia, ini ruh akan ada, bu ngadaweng di nakusen rumah orang yang tadi, itu dari mana keterangannya? Kita tengok dalam Sahih Muslim. Rasul menyabdakan idza kharajat ruhul mu'min talaqaha malakan. Apabila ruh orang yang beriman keluar, siapa yang mengeluarkannya? Ijra'il, instruksi dari Allah yang Maha Kuasa. Itu keluar ruhnya, talaqaha malakani, maka akan disambut oleh 2 malaikat. Malaikat apa namanya? Enggak dijelaskan. Yang wajib kita tahu hanya 10 itu kan. Yang mencabut nyawa Ijra'il namanya, menyampaikan wahyu Jibril namanya, pencatat amal baik, raqib buruk, atid, dan berikutnya. Nah, adapun malaikat yang menyambut ruh ketika ditarik oleh Jibril serahkan kepadanya. Nah, yang mengatakan itu siapa namanya? Yang pokok yus'idaniha, ini 2 malaikat terbang ke langit diserahkan kepada Allah yang Maha Kuasa dan disimpan bersama Nabi Adam alaihissalam. Ya, kita sekarang perhatikan Quran surat Az-Zumar ayat 42.
yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Allah memegang jiwa orang yang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi itu merupakan mati, Pak, Bu. Gening masih kena bernapas, itu bedanya. Kalau tidur itu merupakan mati sementara, kalau mati merupakan tidur selamanya. Tidur selamanya. Pernahkah Bapak dan Ibu berpikir ketika berbaring di rumah atau di kamar tidur dan kita melaksanakan apapun yang Nabi perintahkan? Apabila kalian, kata Nabi, akan berbaring, maka berwudulah seperti wudu untuk sholat, dan berbaringlah ke sebelah kanan. Kenapa mesti ke sebelah kanan? Karena jantung ada di sebelah kiri. Ketika ke sebelah kanan, maka jantung akan bekerja memompa darah akan sehat. Itulah cara tidur yang sehat dan nyuna. Dan membaca doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawattu amri ilaika, bukan bismika. Bismika mah baheula urang keur teka. Anu geus pada kolot ganti ku eta doa. Apakah muncul pikiran kita, ya Allah, mungkinkah malam ini ruhku tidak akan kau kembalikan kepada saya? Karena kata Allah kan begini, Pak. Allah memegang jiwa orang yang ketika matinya, Allah kan memegang jiwa yang tadi, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Allah yang mengegangnya itu ketika kita tidur. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkannya. Kita nanti malam akan tidur, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ruh kita akan dikembalikan kepada kita. Kemungkinan yang kedua, tidak akan dikembalikan kepada kita, tapi langsung diserahkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Berarti kita akan tidur untuk selamanya. Nah, oleh karena itu, ketika kita akan tidur, jangan membayangkan sesuatu yang buruk. Ulah sok ngahariring nyanyi heula misalna teh inget ka mantan, misalna teh inget ka mantan. Mun di laguna teh seueur duka teh terang api-api duka teh. Udang sare. Betulkah itu tidur merupakan dari mati yang sementara? Ya, betul. Buktinya apa? Nabi kan mengajarkan doa bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Muncul kan kalimat di sana. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang ahyana, menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah dia mematikan kami. Itu merupakan bagian dari kematian sesaat. Dia bangun tidur ku terus berdoa. Ulah jadi korban lagu ketika anak-anak. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok. Habis itu ku tolong membersihkan tempat. Mana doanya, Pak? Teu aya doanya, tidak ada. Karena yang membuat lagu mungkin dia bukan muslim, atau muslim tangan teu apalin karena doa. Nah, kalau di sini ada ibu-ibu sebagai guru TK, gentos anu tadi bunyi, bangun tidur ku terus berdoa, kemudian melaksanakan berwudu. Tegenaheun cenah, mun ku saya tegenaheun. Sok ibu dirancang dengke. Bangun tidur ku terus berdoa, dilanjutkan karena berwudu untuk sholat tahajud. Menjelang datangnya subuh saya membaca Quran. Hebat seperti itu.
Ibuna punya pahala, anak-anak juga jadi orang-orang yang sedang pintar. Ulah hayang we kitu bangun tidurku terus mandi tidak lupa menggosok gitu kan. Ya kan gitu ya. Nah, jadi itu orang yang tidur kata Allah itu merupakan mati sesaat. Allah yang menggenggamnya, Allah yang memegangnya. Jadi ini ayat memberikan ibrah kepada kita bahwa ruh tidak mungkin dia bisa keluar masuk dari langit yang pertama, tidak mungkin. Maka Islam jelas menolak, Pak ya, bahwa Sya'ban disebutnya bulan ruah atau bulan arwah. Tidak ada, tetap bulan Sya'ban mah Sya'ban kan gitu, Pak ya. Nah. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, adakah doa yang khusus yang Nabi ajarkan ketika kita masuk ke bulan Rajab dan bulan Sya'ban? Ada satu postingan yang menyampaikan bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang memberitahu kepada sahabatnya tentang kedatangan Rajab dan Sya'ban, maka dia akan terbebas dari siksaan api neraka. Pirage kitu. Nah, jangan kabatur. Enak Rajab, enak Sya'ban, maka orang ini akan terbebas dari azab api neraka. Genahnya kitu wae hungkul cukup. Maka Bapak dan Ibu wajib punya kalender persis. Anu aya Muharram, Safar, cirian ku tekan di dinya, Pak ya. Nah, di sini kan ada doanya saya tuliskan di sini, Pak ya. Nah, Pak. An Anas bin Malik qol, Anas bin Malik berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan wa kana yaqul lailata Jumat gharra wa yaumuha ajhar. Artinya Nabi apabila memasuki bulan Rajab maka beliau mengatakan, ya Allah, berkahilah kami di Rajab dan Sya'ban dan berkahilah kami di Ramadan. Beliau bersabda, malam Jumat adalah mulia dan harinya terang benderang. Ini hadis lemah. Ini hadis lemah. Bolehkah kita mengamalkannya? Selama kita yakin lemah hadisnya tenang. Karena hadis lemah itu cenderung bukan datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bandingkan sekarang, masih banyak umat Islam yang mengamalkan doa berangkat dari hadis-hadis yang lemah. Misalnya doa buka saum. Doanya apa, Bu? Doa buka saum. Allahumma lakasumtu. Oh, dahabadoma. Dahabadoma apa artinya, Bu? Dahabad doma'u telah sirna dahaga. Telah atau akan? Telah atau akan? Padahal can bukanya acan. Itu dahabad doma'u bukan doa ketika akan buka saum, ketika setelah, tapi setelah takjil. Apa ti takjil? Apa takjil, Bu? Bukan menyegerakan. Nanti Ibu bulan Ramadan Bapak juga sama akan lihat di pinggir jalan tiap sore aya roda kan ya itu. Sedia macam-macam takjil, titik 2 kolak cau, candil, sebelah kerupuk. Oh eta takjil teh. Bala-bala. Datang budak bi cenah aya keneh takjil beak cenah kitu. Takjil jeung beak sagala nu teh. Takjil ialah menyegerakan. Begitu maghrib akan tiba, sebelum maghrib dikumandangkan, kita memohon kepada Allah. Apa yang kita inginkan? Pinta kepada Allah. Ya Rabb, hamba merasa termasuk hamba ini banyak orang sering melaksanakan berbagai macam kesalahan yang tidak terasa, dan hamba yakin tidak mungkin ada yang dapat mengampuni sama kecuali Engkau yang berkuasa. Contoh itu ngomong adan, ambil air. Bismillahirrahmanirrahim. Batal.
dhahabat doma wa talatil uru wa sabatal ajru insyaallah. Tak gitu. Pandahabat doma teh telah sirna. Ari can dicebor ku cai. Can sirna. Atuh apa doanya? Abdullah bin Amr bin Al-As dia berkata begini, saya mendengar Nabi bersabda, inna lisoim inda fitrihi la da'watan maturodu. Sesungguhnya bagi orang yang saum, detik-detik berbukanya doanya pasti akan dikabulkan. Kata siapa? Kata Rasul. Yang disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia menyampaikan kepada muridnya bernama Ibnu Abi Mulaika. Kata Ibnu Abi Mulaika, dia ngomong kepada muridnya, saya mendengar guruku berdoa ketika akan berbuka, Allahumma ini as'aluka birahmatika lati wasi'at kulla syai'in antagfirli. Ini doa siapa? Bukan. Ini doa siapa? Doa Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia merangkai sendiri. Ketika dia mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya bagi orang yang saum ketika hendak berbuka doanya pasti akan dikabulkan. Maka dia merangkaikan doa. Jadi doa itu buka saum diserahkan kepada kita. Sok bebas. Ayo tiba baheula Allahumma lakasuntu, Allahumma lakasuntu. Sok terjemahkeun ku Bapak, Allahumma lakasuntu. Allahumma lakasuntu ya Allah, karenamu aku saum. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Ditambahkan oleh orang-orang. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rezekimu aku berbuka. Orang lain lagi menambahkan lagi, birahmatika ya arhamar rahimin. Keur madoi pitamahan eta hadis. Wah, beuki ruksak eta hadis. Ruksak hadis eta. Jadi Bapak dan Ibu ya, kalau kita membandingkan mana yang paling banyak hadis tentang Ramadan, yang doib atau yang sahih? Yang doib lebih banyak. Orang ceramah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah karena kita telah memasuki bulan suci Ramadan, yang dimana di bulan tersebut ibadah kita akan dilipat gandakan. Cek saha iroh eta teh dilipat gandakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ibadah yang kita amalkan itu dilipat gandakan bukan sebatas Ramadan. Bukan. Orang dikorbankan oleh hadis yang lemah, tercatat dalam kitab Sunan Ibnu Huzaimah. Kan begini, kata Salman Al-Farisi, Nabi berkhutbah di akhir bulan Sya'ban, ya ayuhan nas qad adolakum syahrun adim, dan berikutnya, wahai manusia, kalian akan dinaungi oleh bulan yang agung, bulan yang jika kita melaksanakan ibadah wajib di dalamnya, maka sama dengan, ulangi, barang siapa yang ibadah sunat di dalamnya, maka pahalanya sama dengan yang wajib, maka yang wajib sama dengan 70 kali lipat. Itu doib keterangannya. Tapi para penceramah di Persia pun banyak yang mengutip hadis ini. Saya bukan sering pernah mendengarkan ikut taraweh, ikut Jumatan. Ketika itu saya tidak punya jadwal Jumat. Ada ustaz di Persia nerangkeun hadis anu eta. Itu riwayat Imam Ibnu Huzaimah. Kita bandingkan dalam Al-Baqarah 261, di sini tidak ada. Allah berfirman, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habah, dan berikutnya. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu biji mengeluarkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai mengeluarkan berapa ratus biji? 100. Berarti satu akan diberi pahala menjadi berapa? 700. Kapan kita berinfaknya? Apakah selama Ramadan? Tidak.
Tidak. Kenapa tuh orang mengatakan Ramadan bulan dilipat gandakan pahala kebaikan? Tanya ke bapak kita ceramah itu. Misalnya nanti di sini ada ustadz yang ceramah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayeuna teh bulan Ramadan bulan dilipat gandakan pahala kebaikan. Tos rengser taros mana dalilna? Aya senabu dina Ibnu Hujaimah. Barang siapa yang melaksanakan ibadah sunat maka sama dengan wajib. Yang wajib 70 terang bejaan ku ibu teh. Itu hadisnya dhaif. Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muhammad bin Ali bin Jan'an. Dia termasuk orang yang ikhtilat atau orang yang pikun. Ternyata dalam masa kepikunannya dia masih aktif menyampaikan isi pemberitaan. Kita sodakoh bulan Muharram, bulan Sofar, bulan Ramadan itu sama. Yang pokok niatnya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan di kita itu orang mengkultuskan kepada bulan Syaban gitu kan. Barang siapa yang sholat 14 rakaat di bulan Syaban, maka setiap rakaat akan diberikan pahala 10 kotak di dalam surga. 10 kotak di dalam surga untuk setiap rakaat. Berapa rakaat? Kalikan 10. 140 kotak di dalam surga. Dan akan didirikan baginya 10 istana bagi setiap ruku dan sujud. Sujud berapa kali? 28. Ruku 14 kan? 28 ujung 14 sabaraha 42 kalikan 10 420 istana di dalam surga. Eleh tahajudnya, eleh tahajud. Nisbu Saban sapoe setahun sekali tahajud. Mapoe penting. Sena lancik abdi mah sena bu rajin tahajud berang penting. Ya, kok jadi berang penting nanti. Ya bakat ngomong eleh. Dia bung eleh pan. Koma sena lancik urang mah Senin Kamis ngapoe tah. Sah mah Senin Kamis ngapoe. Atuh moal sah bakat ngomong eleh pan mah tahajud berang penting. Senin Kamis unggal ngapoe, perakunya ngapoe itu kan pan. Apa pahala tahajud? Mudah-mudahan asa ayab asaka rabbuka maqama mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Eta teh pahala tahajud anu ngapeting kita didirikan. Nisfu Saban, wah luar biasa eta pahalanya. 140 kota di dalam surga. Eleh gubernur mah itu. Gubernur itu membawahi berapa kota? Ya 30 kotaan kan saprovinsi teh. Iya mah sabaraha? 140. Ditambah lagi 420 istana di dalam surga. Eta we Bu nutupkeun hordeng ti magrib anggeus-anggeus subuh. Subuh kakara anggeus. Dibuka deui subuh teh anggeus-anggeus. Maghrib bolak-balik kitu pan wah riweuh pan kitu. Eta teh hadisnya hadis palsu. Kenapa palsu? Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Husain bin Ibrahim. Imam Ibnu Jauzi menyatakan dia termasuk tasayyu. Tasayyu ialah ulama Syiah. Berapa Syiah kita mau menerima? Kita singkirkan yang tadi. Ya tapi sedangkan ada itu senang bulan Saban kan Nabi meningkatkan ibadah. Benar ada. Kita lihat di sini keterangannya. Saya akan baca terjemahnya langsung Pak ya, biar cepat. Aisyah berkata, begitu seringnya Rasulullah SAW saum, sehingga kami mengira beliau tidak pernah meninggalkannya. Bakatingku seringnya. Yang kedua, dan begitu seringnya pula Rasulullah tidak saum. Nah ini yang kita ikuti yang ini. Dan begitu seringnya pula Rasulullah tidak saum, sehingga kami mengira beliau tidak pernah saum sunat. Siga urang. Ieu mah gitu kan siga urang.
Lalu yang ketiga, saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan saumnya sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Lalu yang terakhir, dan saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak saum sunat melebihi saumnya pada bulan Sa'ban. Ta'ayun Sa'ban. Nabi lebih sering. Apakah full 1 bulan penuh? Kata Aisyah, tidak ada. Yang 1 bulan penuh itu hanya bulan Ramadan, ya, gitu, Pak. Nah, apabila Bapak dan Ibu ingin menyeringkan saum sunat di bulan Sa'ban, maka pasang di dalamnya, yaitu saum sunat Nabi Daud yang selang 1 hari. Yang Nabi laksanakan sekarang saum, besoknya tidak. Kita pun sama. Sekarang tidak, besoknya tidak. Tahu nama lebah tidak untukkeun ka Rasul. Mirip gitu kan. Mana hadisnya? Ini kita keterangannya, Pak. Abdullah bin Amr berkata, Rasul bersabda, "Sum yauman wa aftir yauman." Wa dzalika saum Daud alaihissalam. Wa huwa adalusiam. Saumlah sehari dan berbukalah sehari. Itulah cara saum Nabi Daud alaihissalam, dan saum yang seimbang. Saum yang seimbang selang 1 hari. Jadi kalau kita saum 1 bulan penuh di bulan Sa'ban, melaksanakan saum Nabi Daud, berarti jumlah totalnya berapa? 15 hari. 15 hari. Senapa berarti 15 hari mah paling eta we cenah anu sabulanna 8 hari, berarti Senin Kamis. Silakan. Meningkat Senin Kamis. Berarti sebulannya berapa hari? 8 hari. Senin Kamis tedanya seneta waktu ngantor. Waktu ka pasantren ya bajojorokan di kelas, wah mah sanggup. Jadi kumaha tuh asana moal we cenah. Ada sunat itu kan. Moal bae atuh moal atuh ulah teu teuing we atuh anu tengah bulan we. Tanggal sabaraha? 13, 14, 15. Sekarang Saban tanggal berapa? 2 bulan. Berarti besok Pak ya? Besok. Tong jadi alasan besok. Jadi alasan. Nya teh cenah ieu teh nya hari aya lubet teh tara kanyahoan tanggalna jo tanggal 20 cenah ieu teh. Ieu kumaha tuh? Heuh nya teh cenah henteu deui moal diwaekan gitu Pak ya. Nah, kita pilih Pak ya. Kalau Daud kita berat untuk melaksanakan. Misalnya berat kita melaksanakan. Kita pindah kepada yang Senin Kamis. Eta kayak meskipun berat, maka kita alihkan kepada Ayyamul Bid. Apa tuh Ayyamul Bid? Ayyamul Bid itu hari-hari putih. Kenapa disebut hari-hari putih? Saat bulan purnama. Ayyamul Bid. Di dalam kitab tafsir Quran Al-Azim, Imam At-Tabrani mencantumkan kenapa disebut Ayyamul Bid. Penyebab disebut Ayyamul Bid itu karena di saat Nabi Adam ada di Al-Jannah di surga, kan tidak ada matahari, kulitnya putih bersih. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, Allah berfirman, "Ya Adam, uskun anta wa zawjuka jannah, fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin." Adam melanggar perintah Allah, maka tercampaklah dari al-jannah ke al-ardu, ke bumi ini. Di bumi kan ada matahari. Dan itu matahari ternyata menyinari tubuh Adam dan Hawa sampai kan jadi hidung. Adam dan Hawa teh oleh sengatan panasnya matahari jadi hitam. Adam dan Hawa nggak ada tempat untuk berlindung.
Datang Jibril dan maukah kutunjukkan agar kulit kamu menjadi putih kembali? Kata Hawa, mau dong, cek Hawa. Pedicure, Hah? skincare. Mau glowing gitu ya? Glowing gitu kan. Sebening kaca gitu kan. Jadi jika ingin melihat ikan di kolam, maka kumakeun biarkan, itu kan biarkan. Ingin glowing. Kata Jibril, saumlah kamu. Besok, tengah sabaraha, padahal besok ke saum. Maka Adam dan Hawa pun saum. Qadarullah, Bu. 1/3 Adam dan Hawa itu tubuhnya putih. Alah, belang sana ya. Datang lagi Jibril. Mau enggak putih kembali? Mau dong, kata Hawa. Kamu besok saum lagi. Saum, maka putihnya meningkat menjadi 2/3. Datang lagi Jibril tawarkan, saum lagi masih 1 hari. Maka saum yang ketiganya ternyata Adam dan Hawa menjadi putih bersih tubuh mereka dua-duanya dengan cara melaksanakan saum ayyamul bid. Ada yang ngacung ibu-ibu pengaosan di sana di kota Bandung, ngacung ibu-ibu teh. Karena dia bukan orang Bandung asli tapi orang Jawa Tengah ikut pengajian. Kulitnya memang tidak putih. Pak Ustadz, kalau saya melaksanakan ayyamul bid mungkin nggak wajah saya putih kembali? Kata saya, mudah-mudahan. Nah gitu kan. Kalau tidak kan bisa kecewa kan nantinya Pak ya. Mudah-mudahan. Tapi ibu nanti kalaupun saum jangan diniatkan ingin wajah menjadi putih. Jangan. Seperti ada ibu yang rajin saum Senin Kamis, tujuannya apa? Ingin langsing menjadi pahala. Saya mending rajin Senin puasa hayang langsing daripada segala langsung ayeuna gitu kan Pak ya. Nah itu pahalanya diragukan tentang keberadaannya. Ibadah saum apapun yang kita laksanakan harus niatnya lillahi ta'ala. Jangan ada di dunia yang kita harapkan, jangan ya. Oke, Pak. Nah kita lihat sekarang saum sunat mingguan Pak. Saum sunat mingguan. Hafsah berkata, keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saum setiap bulan pada hari Kamis dan pada hari Senin. Saya akan langsung terangkan secara menyeluruh kenapa Nabi melaksanakan saum hari Senin dan pada hari Kamis. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, Senin dan Kamis merupakan 2 hari yang amalan aku akan dihadapkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita kan punya catatan amal. Ini amalan akan dihadapkan kepada Allah. Dan ketika itu aku ingin menyambutnya dengan saum. Maka Nabi pun saum. Alasan yang kedua, Senin dan Kamis itu merupakan 2 hari yang akan dibukakan pintu rahmat dan pintu pengampunan. Dibuka pintu langit. Bukan selama Ramadan, bukan. Bukan hanya Ramadan, bukan. Besok hari Senin akan dibukakan pintu rahmat dan pintu pengampunan. Maka aku ingin menyambutnya dengan saum, kata Rasulullah. Allah berfirman kepada malaikat, "Hai malaikatku," kata Allah, "berikanlah pengampunanku, berikanlah rahmatku kepada hambaku yang beriman selama mereka tidak bertengkar dengan saudaranya. Apabila mereka bertengkar dengan saudaranya, maka tahanlah kalian semuanya. Jangan diberikan rahmat dan pengampunanku kepada hambaku yang sedang bertengkar." Jadi kalau ibu dan bapak pas saya di rumah tangga pas Senin rugi katanya. Salasa ya. Gilir ka salasa. Pak, mama teh keheul ka bapak teh ngeuli teh poe Senin. Ah, moal keheul we.
nya cenah mah cenah hampura hampura pokoknya isuk mah rek keheul. Boleh enggak seperti itu? Kumaha Bu jogi deui Bu? Boleh enggak seperti itu? Yang pokok wujudkan Senin dan Kamis merupakan 2 hari yang sangat bernilai. Tingkatkan ibadah kita. Mungkin kita berkat ibadah kesalehan sosial. Bahkan Nabi melaksanakan saum di 2 hari yang tadi. Jadi Senin ya baiklah kita keheul ya Salasa Rebo lumayan 2 hari. Salasa Rebo masuk ke Kamis ulah keheul deui. Nah, akur deui kan. Keheul keneh teruskeun Jumaah, Sabtu, Minggu kan 3 hari. Tah Senin bageur deui Pak ya. Ya kalau bisa silakan seperti itu. Kalau bisa. Nah, maka itu yang Nabi laksanakan. Kenapa tuh Nabi saum Senin dan Kamis? Kemudian yang berikutnya Seninnya saja. Karena Senin merupakan yang pertama kata Rasulullah, hari kelahiran saya. Yang kedua, saya hari Senin dapat wahyu yang pertama. Yang ketiga, hari Senin saya dinobatkan sebagai seorang utusan Allah yang Maha Kuasa. Maka aku bersyukur kepada Allah untuk mendawamkan saum pada hari Senin. Orang menyimpulkan, oh berarti saum kelahiran itu diperbolehkan. Ya, iya diperbolehkan. Akang lahir hari apa? Hari Selasa. Akang boleh saum hari Selasa. Saum kelahiran. Apabila Akang hari Selasa diangkat sebagai Nabi. Akang Nabi bukan? Ditutup Nabi. Oh ditutup. Oh berarti tidak boleh. Tidak boleh adanya saum tentang bab kelahiran. Kalaulah ibu merasa aku hari Selasa lahir, aku hari Selasa dapat wahyu yang pertama, aku hari Selasa diangkat sebagai Nabi, silakan ibu saum. Dapat wahyu yang pertama. Urang mana Pak wahyuna? Oh, orang linggar orang. Oh, taman nama orang bukan wahyu sebenarnya. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, apabila kita betul ingin menghidupkan bulan Sa'ban, ya, dengan cara saum, ya kita pasang di dalamnya apa? Saum Daud selang 1 hari. Tamas sedang mau kaburu, orang sedang Kamis mulainya hari besok, silakan besok kita mulai. Lumayan kan ada sekitar 5 kaliin, ya, atau 4 kaliin Senin, kemudian Kamisnya, kemudian Seninnya, kemudian Kamisnya, tos heula. Kita tinggal menyambut datangnya bulan Ramadan. Ah moal senaka eta mah ada riweuh. Eta we cenah anu ayamul bid we cenah iraha besok kade itu jadi alasan besok ya. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Berarti Senin, Selasa, Rabu. Ya kita hidupkan. Eta cenah ustad bade moal tatong kitu ka ustad. Kuma ustad ya. Asana orang buktikeun cenah besok orang main ka Ciganiti cik puasa teh cenah ta ustad cenah eta. Mangga diantos di pasar teh Ciganiti anjing. Tapi tong hilapnya cenah naon teh. Ya gitu Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Jadi upaya untuk memuliakan bulan Saban itu yang Nabi laksanakan apa? Saum lebih sering. Tentu itu seringnya Nabi SAW di bulan Saban bukan mengada-ngadakan yang kita laksanakan nanti, tapi mengacu kepada mana yang punya dalil dan mana yang tidak punya dalil. Nah, adapun sholat di pertengahan bulan Saban tidak ada satupun hadisnya yang dhaif, semuanya palsu keterangannya. Apalagi mencapai yang sahih tidak akan ada. Jadi kalau demikian apa yang perlu kita laksanakan nanti di pertengahan bulan Saban? Ya biasa saja. Kalau Bapak dan Ibu biasa membaca Quran di waktu malam, ya biasa kita baca Quran. Orang khususkan baca Quran surat Al-Kahfi. Kalau kita mengkhususkan itu akan muncul permasalahan nantinya. Ya. Tidak ada ayat atau surat yang kita khususkan di malam-malam tertentu. Adapun hadis yang mengatakan barang siapa yang membaca Al-Kahfi pada malam Jumat, nah itu
maka akan bercahaya sampai ke Baitul Atiq. Itu hadisnya pun bermasalah. Yang sahih itu, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi 10 ayat, maka dia akan terhindar dari kejahatan Dajjal. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Yang doibnya tentang muncul waktu malam Jumat. Kan sunat malam Jumat. Nah, malam Sabtu kudu, malam Ahad wajib. Ya, Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang keutamaan bulan Sa'ban. Itu Sa'ban dalam Islam bukan merupakan bulan ruh atau bulan turunnya ruh. Ruh tidak mungkin lagi turun ke bumi, tidak mungkin. Kapan turun ke bumi? Nanti ketika kiamat akan terjadi, maka tentu ruh akan dikembalikan ke dalam jasad mereka masing-masing. Nah, dari bahasan yang tadi saya sampaikan, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Silakan kalau ada, Ustaz langsung saja atau diatur dulu. Langsung. Ya, silakan. Mana? Ya, mana, Pak? Bapak majamah Pak Haji Koharnya. Oh, sampai wae. Oh, sampai wae. Masih kan kali hadir. Oh, gitu. Jadi itu tos libur aja kene. Libur kene. Sampai 2 kali. Mangga, Pak. Nisfu Syaban pertama dia Abdullah Al-Hamra di Palestina. Dan Yang mula-mula melakukan Nisfu Syaban Abdullah bin Al-Hamra orang Yahudi di Palestina di Damas. Sholat rakaat. Orang Yahudi di Palestina. Iya, nya nu ayeuna eta mah yang sekarang. Itu hadisnya muncul dulu kan. Itu dalam sanadnya ada rawi kan yang bernama Al Hasan bin Ibrahim, dia orang Syiah gitu kan. Nah, itu sekarang dihidupkan lagi oleh orang-orang Yahudi. Ternyata umat Islam juga ada yang mengikuti karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, tentu mereka tidak akan mengikutinya kan gitu. Gitu banyak. Terus Kang, ibu akan mengacung tadi teh. Oh, ibu mangga, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Mohon doa mah ka hoyong urang kan. Ibu bisa teh hoyong jadi menteri, pada aku jadi ngadoa hoyong jadi ieu pan tidak mungkin. Ngadoa itu bergantung pada kebutuhan kita. Mohon terus kumaha? Iya, teras. Iya. Mohon, sangat dibutuhkan. Ibu hoyong naon ayeuna kenten-kenten? Sok hoyong naon ibu? Hoyong glowing. Lah? Mohon. Iya. Doa itu ada yang Nabi tentukan, ada yang Nabi bebaskan kepada kita. Yang Nabi tentukan ketika masuk ke masjid, Nabi menentukan Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ketika keluar, Nabi tentukan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masuk kaki yang kanan, keluar kaki yang kiri. Keluar zaman, Nabi menentukan. Masuk zaman juga, Nabi menentukan. Ketika akan berangkat, Nabi juga menentukan. Nah, sementara doa ketika buka saum, Nabi tidak menentukan. Yang ada apa? Inna lisoim inda fitrihi la da'watun maturatu. Sesungguhnya bagi orang yang saum, ketika detik-detik berbukanya, benar-benar doanya tidak akan ditolak. Sakitu ti Nabi. Abdullah bin Amr bin Al-As, dia merangkai doa yang dia bikin sendiri. Allahumma inni as'aluka birahmatika lati wasi'at kullasyai'in an tagfirli. Yang artinya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah,
sesungguhnya aku meminta kepadamu birahmatika, rahmatmu, allati wasi'at kulla syai'in, yang luas meliputi segala sesuatu, antagfiroli, ya Allah ampunilah aku. Dia minta rahmat kepada Allah. Berapa? Semuanya, seluas meliputi segala sesuatu. Dan ini merupakan doa yang diajarkan oleh sahabat Nabi. Nabi hanya mengatakan kalimat yang tadi. Anak orang diisi dengan kalimat Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Mana permohonan buat kita? Ada tidak ada? Tidak ada. Kumaha cik? Kela, Bu, atos udah belum Bu? Atos, mana cik? Kadahna naon heula? Oh, teu kaci. Jadi paksakan, jangan. Itu dalil bagi mereka yang sehat. Bagi mereka yang sehat. Atuh genah teuing tayamum dengan kalian. Teu kenging Bu nya, ceuk nya. Teu kenging atuh. Iya, mana? Iya. Idza kharajat ruhul mukmin. Yang kedua ada kalimat idza kharaja ruhul kafir. Talaqaha malakani yusidaniha. Ketika ruh orang kafir, orang yang beriman keluar, maka disambut oleh dua malaikat membawa terbang ke langit. Malaikat di langit mereka keheran-heranan. Ini harum apa? Ini semerbak apa? Yang membawa ruh yang tadi memberikan jawaban. Ruhul mukmin ja'at min kibalil ard. Ini ruh orang yang beriman, datang dari permukaan bumi, naik tangkul. Sementara orang yang kafir, Nabi sampai memberikan ilustrasi sambil ngajar kepada para sahabat. Ketika orang kafir keluar dan disebut oleh dua malaikat mau terbang ke langit, malaikat di langit, kata Nabi, pan make gamis, make sorban. Abu Hurairah menggambarkan, Nabi menarik ujung sorbannya, disimpan di sini. Maksudnya apa? Bau. Ini bau apa tidak sedap? Kata para malaikat, ini ruh orang yang jahat, ruh orang yang kafir datang di permukaan bumi. Sampai itu mereka mengutuk semuanya. Nah sekarang bagaimana kaitannya dengan azab kubur dan nikmat kubur? Itu kapan waktunya? Itu kapan waktunya? Banyak hadis yang bersifat mutasyabihat, tidak muhkamat. Muhkamat itu dan mutasabihat bukan hanya ada dalam Al-Quran, bukan. Itu dalam Quran yang paling banyak apakah ayat muhkamat, ayat mutasabihat? Lah, nya gitu. Muhkamat mah gampil, Pak. Aqimi sholat, dirikanlah oleh kamu sholat. Wa atu zakah, kaukeun zakat, tinggal sholat bayarkeun zakat. Ayat mutasabihat, kumaha kita mengamalkannya? Hese. Tidak mudah mengamalkan ayat mutasabihat. Demikian pula hadis yang mengatakan tentang nikmat kubur, tentang siksa kubur, dihubung-hubungkeun jeung teh hese nyambungna. Contoh begini. Ketika orang-orang yang mengantarkan ke pemakaman, kemudian dimakamkan, setelah 7 langkah bakal ditanya. Gitu kan ya? 7 langkah. Tah eta 7 langkah teh apakah jumlah setelah 6 sebelum 8? Atau tunjukkan jumlah yang begitu singkatnya? Kalau betul merupakan 7 yang sebenarnya, orang yang mengantarkan dia ngerti ini sahabat anu maut pasti bakal ka neraka. Ngalaman azab kubur, ulah ngalengkah leuwih ti 7 sadaya karunya si eta. Bisa begitu nantinya. 1 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, genep heup. Heup. Mun ka jeung nakir ngaraneg deui. Nah ngaraneg can 7 langkah. Apakah seperti itu?
Nah, duluan mana antara pertanyaan di alam kubur dengan ini ruh diserahkan kepada Allah? Otak kita kecil, harus menerima alam ruh yang begitu gedenya. Maka dalam pemahaman saya, ini kalimat yang termasuk hadis yang mutasyabihat. Cukup kita mengatakan amantu bihi, aku beriman kepadanya. Sesah, Pak, dibulak-balik tukaran ke orang, maka paham. Allah ada di atas arsy-Nya. Nukuma arsy Allah teh. Apa yang kita amalkan? Tidak bisa. Kita hanya bisa mengatakan amanna bihi, kami beriman kepadanya. Ayat mutasyabihat wajib kita imani, termasuk ayat-ayat atau redaksi dalam hadis Nabi banyak yang perlu kita imani, sulit untuk kita buktikan dengan logikanya. Rasul berangkat Isra dan Mi'raj bersama siapa? Bersama buruk. Buruk, apa arti buruk? Cahaya atau kilat. Berarti Nabi Muhammad berangkat dengan makhluk yang terbuat dari cahaya, saha malaikat. Nabi pakai jaket kulit tuh, pakai helm tuh. Tapi kenapa tidak hancur fisik Nabi Muhammad? Menembus atmosfer, kecepatannya berapa? 300.000 km per detik. Ternyata Nabi tececel tebocel. Apa tececel tebocel? Tekerel-kerel. Apa tekerel-kerel? Tenang-tenang. Masukkah dalam logika kita? Tidak masuk. Tapi kita aman nabihi, kami beriman kepadanya. Dan Nabi berangkat ya tamada ruhnya tanpa dengan jasad. Ruhnya saja tanpa dengan jasad. Oh, berarti Anda tidak memahami kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi. Apa arti subhan? Maha suci, enggak membutuhkan pikiran orang lain. Enggak membutuhkan tenaga orang lain. Coba kalau saya datang ke sini, butuh enggak tenaga orang lain? Butuh tenaga orang lain. Allah tidak membutuhkan. Yang keduanya bi 'abdihi. Bukan bi nafsihi tapi bi 'abdihi. Kalau kalimatnya binafsi baru ruh yang berangkat tanpa dengan jasad. Ayatnya kan subhanalladzi asra bi 'abdihi menunjukkan apa? Jasad dan ruhnya berangkat. Geuning teu hancur, Allah yang berkuasa. Itu mana subhana kalimat yang awalnya. Nah, itu termasuk ayat mutasyabihat. Kita hanya bisa mengatakan amanna bihi, kami beriman kepadanya. Hadis pun ada yang mutasyabihatnya seperti itu. Begitu Bapak dan Ibu. Masih ada? Oh, aya keneh geuningan. Mangga ceu. Ucu akang. Pak Haji mangga Pak Haji. Dina Al-Qur'an aya kalimat innallaha alimun bidzatis sudur. Kata rosanaha naha malaikat aya uningan, aya nu uningan kana hate jalma, wami aya saha kana sadayana. Duka. Nda terang tuh kuda kumaha codinya. Iya aya nu nguningakeun malaikat tertentu cenah nu uningan kana hate jalma teh. Musaha. Saha. Dan tugas malaikat mah mencatat amal baik, amal buruk, nanya di alam kubur, nyabut nyawa, membagikan rahmat. Ayatnya penjelasan malaikatnya tahu pada hati manusia, kan tidak penjelasan. Tidak. Yang ada itu penjelasan inna fi qalbi ibni adama lamatan. Sesungguhnya dalam hati manusia ada dua pengaruh. Ada dua pengaruh. Yang pertama pengaruh yang datang dari malaikat, kedua pun datang dari setan. Nah, kita akan merespon pengaruh yang mana? Itu yang tahu isi hati kita siapa? Hanya Allah yang tahu. Ya. Kalaupun malaikat ada yang tahu, malaikat tertentu
pun saha tertentu teh ya pokoknya mah aya we. Nah, kan itu masih kene mubham kan atau majhul tidak jelas Tersalah maka Pak yakini Allah tahu dalam isi hati kita. Cekap ku Allah oge. Cekap. Mangga ece. Saur saha eta teh? Saur ustad ieu. Atuh ka itu teruskeun luar ka dieu. Ka itu teruskeun. Ini ketempuhan tanya. Ustad batur anu nerangkeun teh Pak. Di bulan Saban seringkeun aya saum mutlak cek ustadna teh. Aya salat mutlak. Naon cenah? Mun teruskeun ka itu. Da di mah teu nerangkeun anu eta. Ieu ketempuhan buntut ustad buntut. Teu aya, Bu. Teu aya. Ibu mah atos anu tadi nu ieu Bu nya. Daud atanapi Senin, Kemis atanapi ayamul bir iraha enjing ngabitan kode ini. Teu sawana. Tah pingkeun ya. Upami bapak ibu menerima penjelasan tentang bab ibadah, aya patorosan tong dicana ka masjid ieu. Di ditu taros. Ini ketempuhan urang dieu tuh. Itu, ini ketempuhan buntut ustad itu. Kumaha cek kumaha aya keneh lain salat mutlak aya salat ini salat mutlak namanya. Ibu akan melaksanakannya ketika masuk ke masjid, maka disebut tahiyatul masjid. Itu salat mutlak namina teh ibu melaksanakan ketika habis berwudu, maka punya nama tersendiri, salat sunat syukru wudu. Itu yang saya pahami seperti itu. Bukan ujug-ujug hoyong salat. Bukan. Teu aya salat anu ujug-ujug jong hayang. Kudu jelas heula eta apa kan pendorongnya. Lan eta mah salat sunat antara adzan dan qomat disebutna teh. Sahih keterangan. Tos nya ketempuhan deui kan. Batu anu rangkeun do ka dieu ditaruhkeun itu ketempuhan. Anteu ketanggunya itu ketempuhan. Insyaallah kita berbagi ilmu. Mung ieu mah satu ngarehap ranjug gitu pan ti janati subuh tadi. Itu ni istirahatna namanya ngabubur 2 mangkok gitu teh. Ngabubur 2 mangkok ditami kolontong samangkok. Jadi ungap gitu. Ayeuna jam 10 di GBA serama tablik tinu hitanan itu kan ada di sunatan hoyong dihutbahan gitu kan dihutbahan padahal tuh hitanan teh kan sa atapnya hadisna teh nya pan aya 5 kebersihan daun nabi teh aya 5 anu kahiji ngurud nyukur kumis ieu kumis dicukur anu kadua motong kuku, anu katilu nyabutan bulu kelek, anu kaopat mencukur bulu kemaluan, anu kalima disunatan. Ieu teh sa hadis. Tangke simpul jam 10 teh bade maparin ceramah dinu syukuran hitanan. Sampai ka detik ayeuna can pernah nerima undangan syukuran dinu ngurud bulu kelek can. Padahal hadisnya eta kene sami. Kita haruskeun ke kanu hajatna ke. Cenah bet ngundang saya pikeun ceramah. Aya ketika ngurut bulu kelek mah pernah dionang pikeun ceramah gitu kan. Hanya sagema bade, asugade kitu kemah gitu kan. Tah kitu panya tarupina eta anu tiasa kapihatur. Ya Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan
di bulan Sa'ban ini Allah senantiasa akan memberikan barokah kepada kita, juga inayah kepada kita. Bahkan tidak hanya bulan Sa'ban, di bulan berikutnya juga Allah senantiasa akan menganugerahkan kepada kita inayah, barokah dan rahmatnya. Juga tidak lupa kita doakan bagi sahabat kita yang lagi sakit sehingga tidak bisa ikut ke pengajian. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna yang tidak menghilangkan bekas sedikit pun. Juga bagi anggota atau simpatisan yang tidak bisa ikut ngaji karena ada suatu pekerjaan, ya kita juga doakan mudah-mudahan pekerjaannya diberikan kemudahan oleh Allah yang Maha Kuasa. Juga kita yang ada di sini, Allah senantiasa memberikan barokah kepada kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.